Hai guys, welcome back to my channel Hanam TV The House. Sekarang minggu yang baru, alhamdulillah, hari Senin ya, hari yang berkah, hari punya semangat. Siapa-siapa yang memulakan kerja, yang mencari rezekinya, semoga dipermudahkan, sehat-sehat selalu pastinya. Terima kasih sudah mampir dan terima kasih juga sudah mendukung channel ini dari dulu sampai sekarang. Dan kalian saya tidak dapat balas, yang penting doa-doanya yang terbaik semua buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita masih lagi sama topiknya sepak bola. Aku pikir isu tentang Bahrain dia punya wasit itu sudah selesai ya, ternyata belum lagi, dan sekarang masih berlanjut. Dan apalagi sekarang selesai dengan itu, besok ya kalau saya tidak salah 15 Oktober Indonesia akan bertemu Tiongkok. Ini sepertinya Indonesia tidak dikasih napas ya. Apalagi ada isu yang menyatakan katanya ini Tiongkok ini berencana mau kerjakan Indonesia. Aku tidak tahu lah kenapa ada saja yang iri sama Indonesia. Bahrain aja belum selesai guys, apalagi isu Tiongkok nih. Kenapa selalu saja Indonesia nih dia ditimpa masalah ya tiap kali ada game. Nanti kamu komen di bawah. Dari channel Starting 11 ini skandal terbongkar, Tiongkok berencana kerjakan Indonesia, akhirnya kena batunya. Aduh, ini saya mengharapkan untuk besok gamenya fair ya, tidak ada namanya berat sebelah, tidak ada namanya wasit yang bikin emosi. Apapun kita lain dulu guys, let's go to the video. Let's go. Imbang melawan Bahrain. Namun di sisi lain, The Dragon Team ternyata sudah lebih dulu menyiapkan strategi cerdas sekaligus licik untuk melemahkan Indonesia. Pada pertandingan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, Tiongkok telah mengatur rencana sedemikian rupa supaya JICS dan kawan-kawannya tidak bisa tampil maksimal. Timnas Tiongkok menilai Indonesia akan menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Dinilai dari performa sang Garuda yang pada match-match sebelumnya berhasil membuat lawannya kewalahan. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Dragon Team justru saat ini sedang dalam kondisi yang kacau balau. Didasari hal itulah China bermaksud untuk mengakali pertandingan mendatang supaya mereka bisa lebih unggul. Mereka rela menghalalkan semua cara demi menekan kehadiran sang Garuda. Lantas, apa sebenarnya strategi licik China untuk mengakali jalannya pertandingan mendatang? Bagaimana? Tapi guys, ini banyak sekali mendoakan cukup menang 2 digit saja ya menentang Tiongkok. Itu sudah amin ya rabbal alamin. Rencana itu berbalik jadi senjata makan tuan. Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya Football Lovers tekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Strategi Tiongkok jatuhkan Indonesia. Jika bicara soal Tiongkok, dari dulu negara ini memang sudah dikenal sebagai ahlinya strategi. Hal ini ternyata juga mereka terapkan dalam dunia si kulit bundar. Pemilihan Qingdao sebagai tempat digelarnya pertandingan kontra Indonesia adalah contohnya. Salah satu alibi China memilih Qingdao sebagai tuan rumah adalah karena Qingdao merupakan pusat komersial dan keuangan. Namun hal pemilihan Qingdao tetap menjadi perbincangan publik, lantaran Qingdao sebenarnya terletak jauh dari pusat negara Tiongkok. Gelagat mencurigakan ini membuat beberapa pihak berspekulasi Tiongkok sengaja memilih Qingdao lantaran hendak membuat skuad asuhan Sintayong kelelahan dalam perjalanan. Selain itu, pada pertandingan sebelumnya, Indonesia diduga dicurangi oleh wasit. Seperti yang telah diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang mengalami guncangan emosi akibat kelakuan wasit yang berat sebelah pada pertandingan. Ini guys, urusan wasit Bahrain sama Indonesia tuh yang sampai sekarang belum habisnya ya, dan sekarang sampai dibawa ke manajemen atas gitu. Dari awal Tiongkok sudah berencana membuat Indonesia kelelahan. Ditambah kondisi emosional para pemain pasca laga kontra Bahrain, Tiongkok boleh berharap penampilan Indonesia akan semakin kacau. Selain diharapkan menjadi loyo, mereka juga berharap skuad Garuda akan semakin kena mental begitu permainan dimulai nanti. Ini dibuktikan dari aksi mereka yang seakan menghalau supporter Indonesia untuk tidak menonton langsung di Stadion Qingdao. Tiongkok menaikkan harga tiketnya menjadi 2 kali lipat dari harga biasanya. Padahal yang akan bermain di situ adalah timnas mereka sendiri. Bisa jadi ini adalah siasat Tiongkok agar Indonesia tidak disupport penuh di laga tanggal 15 Oktober mendatang. Sayangnya, Tiongkok tidak sadar dengan siapa mereka sedang berurusan.
Bicara soal tentang ketangguhan, timnas Indonesia tentunya bukan tim yang kaleng-kaleng. Mayoritas pemain dalam skuad Indonesia adalah pemain naturalisasi yang sudah kenyang pengalaman di Eropa. Jadwal padat, intensitas tinggi, serta perjalanan yang melelahkan seakan sudah jadi makanan sehari-hari. Ditambah dengan... Tapi ya guys, banyak yang komen nanti kalau main di Cina harus tenang dan berani ya kuasai bola. Nama juga Cina ya yang kita tahu triknya terlalu banyak, apalagi Bahrain yang menyusahkan Indonesia sebenarnya. Dan kali ini Tiongkok mencoba lagi buat masalah guys. Dukungan dari pemerintah Indonesia yang kuat, rencana Tiongkok efeknya justru biasa saja buat Indonesia. Qingdao. Strategi Tiongkok memilih Qingdao sebagai venue tentunya diharapkan akan memberi keuntungan. Namun strategi ini sebenarnya bisa disebut kurang matang dan justru berisiko merugikan mereka sendiri. Jarak Qingdao dari pusat negara seperti Beijing bisa memberikan efek negatif seperti berkurangnya dukungan supporter. Para penggemar yang berasal dari kota-kota besar mungkin akan kesulitan untuk hadir akibat jarak yang jauh. Hal ini akan mengurangi jumlah keseluruhan supporter Tiongkok yang dapat berdampak langsung pada moral pemain. Saat membuat rencana, Tiongkok seolah tidak memperhitungkan dirinya sendiri. Akibat dari kecerobohannya itu juga, mereka pulang terlambat pasca melakoni laga di Adelaide, Australia. Timnas Tiongkok yang menggunakan pesawat komersial ini diperkirakan baru akan tiba di Qingdao setelah menjalani 18 jam perjalanan. Waktu yang sangat lama, tentunya akan berdampak pada kualitas stamina para pemain. Niat hati ingin buat Indonesia kelelahan, malah mereka sendiri yang kelelahan. Apesnya lagi, dua pemain... Jadi ceritanya di sini dia pemilihan stadium itu sengaja diambil dengan jarak yang jauh ya, supaya mungkin mereka berpikirkan nanti timnas akan kelelahan ke sana. Tapi aku yakinnya di Indonesia memang banyak sekali namanya tenaga kerja Indonesia, apalagi di Tiongkok itu memang kalau namanya nanti Indonesia kekurangan supporter ketika main di Cina itu adalah tipu ya, bohong itu. Andalan China, Wule dan Alan malah mengalami cedera jelang pertandingan melawan Indonesia. Karena keterlambatan ini, skuad China diperkirakan baru akan tiba di Qingdao paling cepat pada 11 Oktober tengah malam atau paling lambat 12 Oktober dini hari. Ini tentunya akan menjadi kesempatan emas bagi tim Garuda untuk menumbangkan Tiongkok. Terlepas dari optimisme sang pelatih Branko Ivankovic yang mengaku siap mati-matian, kelelahan fisik bisa jadi senjata mematikan buat Tiongkok yang kini masih berjibaku sebagai juru kunci grup C. Sudah menjadi rahasia umum kalau Tiongkok menjadi tim paling lemah di grup C. Tim besutan Branko Ivankovic ini selalu menelan kekalahan menghadapi para raksasa di grup ini. Selisih gol mereka yang menyentuh angka -10 bahkan menjadi yang paling sedikit di antara para peserta kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Ditambah perjalanan yang menguras fisik, Tiongkok bisa jadi malah tumbang, alih-alih menang seperti yang mereka harapkan. Perjalanan Indonesia nyaman, tapi ini kalau saya tidak salah timnas sudah sampai di Cina ya. Berbanding terbalik dengan Tiongkok yang harus mengalami nasib buruk, timnas Garuda di sisi lain malah ketiban berkah. Rencana licik Tiongkok berhasil digagalkan dengan mudah karena Indonesia ternyata menggunakan pesawat khusus yang lebih cepat. Selesai bertanding melawan Bahrain, timnas Indonesia tak buang waktu lama dan langsung bergerak menuju Tiongkok pada Jumat 11 Oktober 2024. Pesawat pribadi dipilih PSSI untuk mengangkut pasukan Garuda demi menghemat waktu perjalanan. Dengan pesawat tersebut, Indonesia hanya butuh waktu 9 jam untuk terbang dari Manama ke Shanghai. Keputusan PSSI itu bahkan membuat media sepak bola Tiongkok Suho menjadi terkejut. Lebih terkejut lagi saat mereka mengetahui Indonesia sudah datang jauh lebih cepat dari sang tuan rumah. Hal yang kalau namanya urusan harga tiket yang dikatakan Cina sengaja menaikkan tiket, ini adalah Indonesia tuh aku yakin salah satu supporter yang paling loyal. Mau berapapun harga tiketnya pasti ludes. Itulah hebatnya ya. Timnas Indonesia sebagai tim tamu tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim tuan rumah, yang mana hal ini sangat jarang terjadi dalam persiapan kompetisi internasional. Tulis media Sohu pada Jumat 11 Oktober.